Kita bicara serba-serbi Pilkada serentak, Saudara. Ketua KPU Jakarta menyatakan akan melakukan pengawasan ketat terhadap proses rekapitulasi Pilgub Jakarta dengan batas akhir masa penetapan pada 16 Desember nanti. Proses pengawasan ketat rekapitulasi Pilgub terus berlangsung. Sementara dari hasil rekapitulasi Pilgub Jakarta diberikan batas waktu hingga masa penetapan dari KPU pada 16 Desember 2024. Mas, tahan dulu Pak, sini Pak. Rekapitulasi manual berjenjang tetap dilaksanakan sebagai dasar penetapan hasil penghitungan perolehan suara. Jadwal rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagai berikut. Untuk tingkat kecamatan berlangsung dari tanggal 28 November sampai dengan 3 Desember. Untuk tingkat kabupaten kota dari 29 Desember sampai dengan 6 Desember. Untuk provinsi dari 30 Desember sampai dengan 9 Desember 2024. KPU memerlukan dukungan untuk mewujudkan pesta demokrasi yang jujur dan adil. Oleh karena itu, KPU mengajak masyarakat turut serta berpartisipasi dalam proses ini sebagai komitmen kami dalam menyelenggarakan pemilihan yang transparan dan akuntabel. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Untuk update-update terkini, kami nanti akan menserahkan. Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Rano Lis Hartono alias Cak Lontong, mengklaim pasangan Pramono Rano unggul dalam Pilgub tahun ini. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 itu mendeklarasikan kemenangan dalam Pilkada Jakarta. 2.183.577 suara atau 50,07%. Kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Prambang Dul, telah memenangkan konsentrasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Di lain pihak, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, mengatakan memiliki tim internal yang melakukan hitung cepat. RK optimistis Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Ia juga mengklaim mayoritas dari hasil hitung cepat belum ada yang tembus 50%. RK tetap optimistis maju dalam putaran kedua Pilgub Jakarta. Pak, kecamatan. Iya, siap. Terima kasih, Mas. Alhamdulillah. Pak. Kami juga ada tim internal bahwa 2 putaran itu kelihatannya akan menjadi faktual, ya. Apalagi mayoritas dari hitung cepat kan tidak ada yang tembus 50%. Nah, ini menjadi kesempatan untuk kita kontemplasi dan evaluasi. Tapi intinya tetap optimis kalau kita akhirnya maju ke putaran kedua, banyak hal-hal kebaikan dan perbaikan yang akan kita lakukan. Lebih lengkap soal proses rekapitulasi suara Pilgub Jakarta akan kami tanyakan langsung kepada Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta, Astri Megatari. Mbak Astri, selamat sore. Apa kabar, Mbak? Selamat sore, Tifal. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jadi bisa ditegaskan lagi untuk proses rekapitulasi berjenjang sudah dimulai hari ini dan tahapannya akan sampai berapa lama memakan waktunya ini, Mbak? Proses rekapitulasi berjenjang dimulai di tingkat kecamatan ya. Jadi hari ini seluruh kecamatan di DKI Jakarta ini melakukan pembukaan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan agenda pembukaan kemudian juga pembacaan tata tertib. Nah, untuk pelaksanaan rekapitulasinya sendiri kemungkinan besar akan dilaksanakan pada besok 29 November. Jadi hari ini lebih kepada pembukaan, pembacaan tata tertib dan juga persiapan-persiapan di tingkat kecamatan seperti itu. Oke, dan itu akan bertahap dari tingkat kecamatan, setelah itu kabupaten kota. Itu tahapan-tahapannya bakal memakan waktu berapa lama kira-kira tuh, Mbak? Untuk di tingkat kecamatan, ini kami perkiraan waktunya sekitar 6 hari. Jadi kami alokasi waktu di tanggal 28 November ini sampai tanggal 3 Desember. Kemudian setelah itu lanjut ke tingkat kabupaten kota di tanggal 4 Desember hingga tanggal 6 Desember. Lalu setelah itu di tingkat provinsi.
Oke. Dan itu akan berakhir di tanggal 16 di tingkat provinsi akan mengumumkan langsung hasil itu semua ya Mbak? Iya, jadi batas waktu terakhirnya itu di tanggal 16 Desember. Memang sesuai dengan jadwal tahapan PKPU 2 2024. Ini kan jadwal tahapan untuk proses rekapitulasi ini akhirnya di tanggal 16 Desember. Tadi juga di keterangan pers sudah disampaikan proses rekap ini di tingkat kecamatan dan berjenjang sampai ke provinsi bakal terbuka. Publik bisa tahu. Apakah nanti hasil rekapitulasi itu juga bakal muncul di situs KPU, Mbak? Untuk hasil rekapitulasi, memang setelah kami laksanakan di tingkat kecamatan, ini kan bisa diikuti oleh saksi, kemudian juga pengawas, dan juga pemantau. Masyarakat juga bisa ikut menyaksikan jalannya proses rekapitulasi. Ada beberapa kecamatan kami yang bahkan menyediakan link YouTube ya, untuk bagi masyarakat yang ingin menyaksikan jalannya rekapitulasi di tingkat kecamatan. Nah, nanti untuk hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, itu biasanya nanti akan muncul, akan diumumkan di tingkat kecamatan masing-masing. Jadi pasti akan kami umumkan, baik nanti di papan pengumuman maupun nanti misalnya di kecamatan itu mereka punya media sosial yang bisa di-share. Ini nanti hasilnya akan diumumkan gitu. Nah, dan itu akan diumumkan hitungannya dalam bentuk persentase hitungan sementara yang didapatkan secara berjenjang itu tadi, atau secara akumulatif nanti di akhir saat di perhitungan di tingkat provinsi, Mbak? Biasanya di tingkat kecamatan itu nanti bentuknya D-hasil ya, D-hasil kecamatan. Nah, dari D-hasil itu rekapitulasi di kecamatan A ini nanti akan ketahuan. Misalnya paslon A sekian, paslon B sekian, paslon C sekian. Jadi nanti pengumuman rekapitulasinya itu akan dilaksanakan setelah proses rekapitulasi di kecamatan selesai. Begitu pula dengan yang di tingkat kabupaten kota. Pengumumannya juga nanti akan diumumkan di tingkat kabupaten kota dan seterusnya. Jadi secara berjenjang begitu. Oke. Bagaimana kemudian dengan kondisi begini? Karena kan sudah ada salah satu pasangan calon, Mbak, yang sudah mengklaim kemenangannya dan bisa menang satu putaran begitu. Itu di satu sisi. Dan mereka mengambil datanya itu dari form C hasil. Itu juga diterangkan oleh KPU dalam konferensi pers hari ini bahwa sudah 100% form C hasil itu masuk dalam Sirekap. Apakah hasil dari form C hasil yang masuk di Sirekap itu bisa menjadi hasil akhir bahwa ya sudah keluar pemenangnya? Terkait hal tersebut mungkin saya nggak berkomentar ya terkait dengan apa yang disampaikan klaim dan sebagainya. Namun begini, pada prinsipnya KPU ini akan melaksanakan rekapitulasi secara berjenjang. Jadi hasil yang nantinya kami akan tetapkan merupakan hasil rekapitulasi manual berjenjang yang sudah kami lakukan dari tingkat kecamatan, kabupaten kota sampai ke tingkat provinsi seperti itu. Jadi nanti kita tunggu saja hasil penetapannya di tingkat provinsi. Oke, berarti penegasannya bahwa kalaupun klaim itu seperti pernyataan Ketua KPU tadi ya, bahwa itu klaim haknya mereka, tapi kembali lagi bahwa hasil putusan akhir adalah dari KPU saat rekapitulasi di tingkat provinsi selesai dilakukan, begitu ya Mbak ya? Benar. Oke, dan syaratnya adalah bagaimana kemudian syarat untuk pilkada itu bisa berjalan 1 putaran dan 2 putaran, Mbak? Sesuai dengan ketentuan undang-undang ya, bahwa Provinsi DKI Jakarta ini memiliki kekhususan, di mana pemenang pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini syaratnya adalah memperoleh suara sah lebih dari 50%. Artinya jika ada salah satu yang memperoleh suara sah 50% plus 1 suara, maka akan ditetapkan sebagai pemenang pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Namun jika belum ada yang memperoleh 50% plus 1 suara sah, maka ini dimungkinkan akan dilaksanakan putaran kedua dengan pesertanya adalah yang memperoleh suara terbanyak pertama dan suara terbanyak kedua. Oke, dan apakah kemudian sejauh ini kita kan masih melihat proses dari rekapitulasi ini ya Mbak ya. Seandainya prosesnya 2 putaran, sudahkah diketahui tanggalnya akan dilakukan kapan dan prosedur kampanye, debat dan yang lain-lain hingga pemungutan suara jadwalnya sudah adakah Mbak? Untuk jadwal dan tahapan memang sudah kami persiapkan ya dari jauh-jauh hari. Jadi memang karena memang ada kekhususan di DKI Jakarta seperti itu, maka kami sudah menetapkan SK nomor 29 tahun 2024 mengenai jadwal dan tahapan pilkada di DKI Jakarta. Termasuk juga dari sisi anggaran kami juga sudah mempersiapkan untuk pilkada putaran pertama dan juga misalnya nanti ada putaran kedua seperti itu. Nah, masyarakat juga bisa melihat itu jadwalnya apa-apa saja tahapannya, mulai dari pemutahiran data pemilih, lalu kemudian persiapan untuk logistik, kemudian juga terkait dengan kampanye dan pemungutan dan penghitungan suara itu sudah ada jadwal dan tahapannya. Oke, dan yang paling penting publik diminta untuk bersabar mengikuti setiap
proses rekapitulasi yang bakal berlangsung secara berjenjang hingga setidaknya paling terakhir nanti tanggal 16 Desember 2024. Mbak Asri Megatari, mewakili Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, terima kasih sudah berbicara bersama kami. Sehat selalu ya Mbak, selamat sore. Terima kasih, selamat sore.